Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Senin 20 September 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin menegangkan dan dibikin kita penasaran. Terlihat di episode selanjutnya, Nana yang habis sembahyang, dia lagi membersih mukena, tiba-tiba mendengar suara petir. Karena takut sama suara petir, Nana dia juga nelpon kepada Pasha. Dia juga sangat khawatir kepada suaminya yaitu Dewa yang pergi dari rumah. Lalu dia juga menelepon kepada Lula untuk mencari suaminya yaitu Dewa. Lalu terlihat di sisi lain, Pasha dia yang melihat bekas ulang tahunnya si Brokoko kronis si kadal buntung, tiba-tiba perut dia melapar. Dia juga pergi ke meja makan. Dia sudah di meja makan dan datanglah si Nurus Tunjung, si muka dua, si Priska. Dia juga kayak orang baik. Dia juga meliatin Pasha lagi makan. Pas Pasha lagi makan, tiba-tiba ada telepon dari Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada Pasha. Dia bilang semuanya kepada Pasha bahwa Dewa dia pergi dari rumah, takut Nana dia pergi ke gunung, kata Nana kepada Pasha. Lalu singkat cerita, Pasha juga dia ngomong kepada si Priska, maaf saya tidak bisa menghabiskan makanan dari kamu, kata Pasha. Saya harus menolong Nana, kata Pasha sambil pergi meninggalkan si Priska. Lalu terlihat Pasha yang sudah pergi, si Priska juga dia ngomong dalam batinnya, pasti kalau di gunung mencari Dewa pasti ada Lula. Saya harus ngasih tahu kepada si Alia, si Hilet Atel, kata si Nurus Tunjung si Priska. Terlihat Dewa yang ada di atas bukit, dia juga ngomong sendiri, memang saya salah, saya meninggalkan Nana, kata Dewa sambil dia melamun. Tiba-tiba dia lagi melamun, cuaca mau hujan. Lalu Dewa juga dia cepat-cepat dia turun karena takut kena longsor. Dan Dewa juga pas mau turun, tiba-tiba tanah yang diinjak sama dia longsor. Dan singkat cerita, Dewa juga ke bawah longsor. Dan sampai ke bawah Dewa juga terkapar pingsan. Alhamdulillah pingsan Dewa tidak lama dan Dewa juga pas sadar, dia juga buru-buru pergi dari tempat itu. Walaupun dia kakinya sakit, walaupun dia ekon-ekonan, dia pergi dari tempat itu, menjauhi tempat itu. Terlihat di sisi lain, di sini Lula sama Pasha dan Nana juga sampai ke tempat itu. Lalu Nana juga sangat khawatir kepada suaminya dan dia juga menelepon tim besar. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Neratu, si Nurus Tunjung si Priska dia sudah mencuri emas batangnya Neratu dari kamarnya. Tiba-tiba pas mau turun ada si Brokokroni dari dapur udah ngambil air minum. Dan si Brokokroni juga dia sangat ketakutan karena ada orang yang pakai topeng. Lalu pas dia diangkat, pas dibuka topengnya si Priska, si Roni juga sangat kaget. Lalu si Priska juga dia pergi buru-buru dari tengah rumah itu, pergi ke kamarnya dia. Pas pergi si Priska, si Brokokroni, si kadal buntung dia langsung mengejar si Priska. Pasti dia sudah mencuri emas batangnya Neratu. Lalu si Priska juga dikejar sama si Brokokroni sambil si Roni teriak-teriak kepada si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia dipegang tangannya sama si Brokokroni, kamu pasti sudah mengambil emas batangnya Neratu dari kamar Neratu, kata si Brokokroni. Mana bagian saya, kata si Brokokroni kepada si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia mengambil emas batang 4 dan dikasihkan 2 kepada si Nurus Tunjung si Brokokroni. Lalu di sini si Brokokroni juga mengajak si Priska untuk mengamankan emas batang itu ke suatu tempat. Dia tidak sadar bahwa ada yang mengintai dari kejauhan yaitu Suketi. Suketi juga dia akan mengumpulkan bukti-bukti bahwa si Priska sama si Brokokroni bekerja sama. Dia juga langsung terus memperhatikan si Brokokroni dan si Roni juga pergi ke mobil dan pergi menuju ke suatu tempat. Lalu di sisi lain di sini tim besar juga datang ke lokasi dan tim besar lagi ngobrol sama Pasha. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung, si Alia, si Atel sama si Keher Kelvin.
Lalu terjadi di sini si alias Yatel juga dia ngomporin Nana. Dia juga memanas-manasi Nana supaya Nana mencari ke atas gunung, yaitu mencari dewa. Lalu si Ken Kelvin juga sama kayak si alias si Hiledatel. Lalu terlihat di sisi lain dewa yang selamat dari longsor itu, dia juga berusaha untuk naik ke atas, tapi dia kakinya kesakitan. Terlihat di sisi lain di atas di sini Pasha dan Lula lagi melihat foto di tim besar. Nana nggak ketahuan, dia juga langsung ngeluyuh dia untuk mencari dewa. Pas Lula dan Pasha dia melirik ke belakang, Nana sudah tidak ada. Lalu Lula juga menyalahin kepada si alias si Hiledatel. Kalau Nana kenapa-napa kamu yang jadi sasaran, kata Lula. Kata Lula kepada si alias si Hiledatel. Dasar si Nurus Tunjung, dia malah senyum dan si Ken Kelvin juga ikut bicara. Terlihat di sisi lain di sini si Brokok Kloni, si Kadal Buntung sama si Priska si Jenong sampailah ke tempat ke bawah tanah, yaitu ke tempat mau menyimpan emas batang itu. Di sini si Brokok Kloni akan kena jebakan si Priska. Lalu si Brokok Kloni juga dia membuka berangkas, dan berangkas itu juga ditaruh, masih Priska juga diambil sama si Brokok Kloni. Tapi di sini terjadi si Priska sama si Brokok Kloni pandang-pandangan. Lalu nggak lama kemudian si Brokok Kloni juga menyimpan emas batangnya si Priska ke dalam berangkas itu. Dia tidak sadar bahwa si Priska nanti akan mengambilnya kembali ke situ. Si Brokok Kloni di sini pasti kena tipu oleh si Priska. Lalu si Priska juga sama si Brokok Kloni juga pergi dari tempat itu karena emas batangnya sudah aman. Terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu, Suketi masih belum dia pergi, dia masih menunggu si Brokok Kloni sama si Priska. Pas dia lagi menunggu, tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang, yaitu adalah si Lipia, istrinya si Brokok Kloni. Di sini juga si Lipia juga menanyakan kepada Suketi kemana si Brokok Kloni. Lalu di sini Suketi juga bingung, kalau dikasih tahu ini pasti akan jadi perang ketiga, kata Suketi. Suketi juga membohongi si Lipia, tapi si Lipia juga langsung dia akan mencari suaminya, yaitu si Brokok Kloni. Terlihat di sisi lain Nana yang gogorokan berteriak-teriak memanggil-manggil dewa. Lalu terlihat dewa yang ada di bawah, dia juga mendengar istrinya berteriak-teriak. Lalu dewa juga dia berteriak kepada Nana, kamu jangan ke bawah Nana, kata dewa kepada Nana. Lalu di sisi lain terlihat Pasha sama Lula dan tim besar juga dia berteriak-teriak memanggil dewa sama Nana. Terlihat di sisi lain Nana yang lagi gogorowokan memanggil-manggil dewa, tiba-tiba kaki Nana disoledat dan Nana juga tergelincir ke bawah. Alhamdulillah pas tergelincir dia pas ke depannya dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut, dan Nana juga alhamdulillah tidak apa-apa. Lalu dewa juga membangunkan Nana, dan Nana juga dibawa pergi dari tempat itu sama dewa. Lalu di atas di sisi lain si Ken Kelvin sama si Nurus Tunjung si alias Yatel dia menghampiri Lula sama Pasha. Si alias Yatel juga dia bicara kepada Pasha, kamu itu kenapa cari-cari dewa sama Nana? Mendingan kamu pulang aja membuat makam untuk Nana sama dewa. Dasar gak punya atikat. Si alias Yatel ngomong kayak gitu kepada Pasha. Pasha juga dia sangat geram dan terjadilah perkelahian antara si Ken Kelvin sama Pasha. Lalu si Ken Kelvin juga dihajar sama Pasha, dan si Ken Kelvin juga dia terbentur kena kayu pas melihat ke bawah ada ular di bawah. Lalu si Ken Kelvin juga dia ngejat ketakutan, dan pas ngejat dia nabrak kepada si alias si Hiledatel. Naasnya si alias Yatel sama si Ken Kelvin dia masuk ke jungkrang berdua. Di sini Lula akan menolong si alias Yatel tapi ditarik oleh Pasha. Biarin aja, itu karma untuk mereka, kata
Pasha kepada Lula. Lalu Pasha sama Lula juga dari tempat itu pergi untuk meninggalkan si Ken Kelvin dan si Alia Shuttle yang masuk jungkrang. Di sisi lain si Broco Crony dia sampai ke rumahnya, si Priska sangat kaget ada Livia akan menghampiri dirinya. Lalu si Broco Crony juga dia meminta kalungnya si Priska untuk membujuk si Livia istrinya. Lalu si Priska juga membuka kalung itu dan dikasihkan kepada si Broco Crony si kadal buntung. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga dia langsung masuk ke dalam mobilnya si Broco Crony, mumpet, dan Livia juga sampailah ke si Broco Crony. Lalu si Livia juga memarahi si Broco Crony dan Livia juga langsung melihat ke dalam mobilnya si Broco Crony. Tapi pas dilihat tidak ada siapa-siapa. Lalu si Priska yang ada di dalam mobil dia sangat panik takut ketahuan oleh Livia. Tapi di sisi lain Suketi dia melihatin si Nurus Tunjung si Priska yang lagi nongol di dalam mobilnya si Broco Crony. Kamu tidak bisa mumpet dari mata Suketi, kata Suketi sambil melihatin si Nurus Tunjung si Priska yang lagi nongol dalam mobilnya si Broco Crony yang lagi panik. Terlihat di sisi lain Nana sama Dewa juga sama Nana sudah jauh dari tempat yang rawan. Nana juga langsung terus digendeng oleh Dewa, walaupun Dewa dia sambil ingked-ingkedan dia karena sakit kakinya, dan di sini Nana juga sambil melihatin suaminya yang kesakitan. Lalu di sisi lain besar kemungkinan si Ken Kelvin yang masuk jungkrang. Di sini juga Pasha tadi juga tidak bilang kepada tim besar bahwa si Ken Kelvin sama si Alia Shuttle masuk jungkrang. Nah, itulah alur cerita prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Senin 20 September 2021 hanya di SCTV. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.